Saya lanjutkan dulu tentang jenis-jenis emiten di Indonesia. Jadi pembagian saham berdasarkan kasta. Kalau di BEI, Bursa Saham Indonesia ada, ini Bursa Efek Indonesia ada blue chip, ada second liner, ada third liner. Itu istilah paling komung itu apa ya? Paling umum di Indonesia. Istilah paling umum di Indonesia itu ada blue chip, ada second liner, ada third liner atau ada gorengan, itu istilah paling umum. Tapi bursa saham BEI sendiri nggak pernah tuh ngasih list saham blue chip apa aja, nggak pernah. Investor dibilang disarankan jangan trading saham gorengan. Tapi kalau ditanya saham gorengan apa aja, nggak ada definisinya. BEI nggak bilang ini saham gorengan, nggak bilang. Atau second liner itu apa? Wika, Waskita itu second liner, blue chip atau gorengan, nggak ada yang bisa jawab karena itu cuman panggilan aja, panggilan yang semua orang bisa beda, kayak gitu. Banyak orang karena malas mikir blue chip apa, second liner apa, pakai indeks paling populer di Indonesia, namanya indeks LQ45. LQ45, LQ-nya itu mencerminkan liquid. Jadi saham dengan transaksi besar itu dia masuk LQ45. Jadi perhitungannya dua, likuiditas dan market cap. Saham yang nilainya besar dan transaksinya besar itu masuk LQ45. Ini direview setiap 6 bulan. Seperti itu. Jadi LQ45 indeks yang dipilih berdasarkan likuiditas. Jadi ini berubah-berubah. Banyak saham-saham yang sekarang udah diparkir, saham-saham yang dibanting sama bandarnya itu masuk, udah digocap, pernah masuk LQ45 itu banyak. Bumi itu dulu blue chip, sekarang LQ50, parkir di 50 harganya. Bertahun-tahun dia Saudi LQ45, sekarang naik kelas ke LQ50, kayak gitu. Oke, cuma kalau saham blue chip, kita bahas dulu saham-saham blue chip. Saham blue chip berisi dari perusahaan biasanya yang umumnya cukup apa ya, cukup disetujui banyak orang. Saham blue chip itu adalah perusahaan raksasa, perusahaannya besar, market cap-nya besar, dan perusahaannya kita kenal. Itu biasanya blue chip. Makanya nggak ada yang bilang Unilever itu second liner. Indofood dibilang second liner, nggak ada. Karena itu perusahaan raksasa, market cap-nya besar. Dia market leader di sektornya, itu juga yang dibilang. Telkom itu market leader di sektornya, dibilang blue chip, perusahaan raksasa. Terus tentunya likuiditasnya harus tinggi. Ada perusahaan-perusahaan yang nilainya besar, market cap-nya besar, tapi nggak liquid, itu seringnya nggak disebut saham blue chip. Jadi transaksinya harus tinggi. Perusahaan blue chip juga, ini bagi yang mungkin investor baru, perusahaan raksasa yang produknya dikenal masyarakat. Dan rata-rata transaksi sahamnya di atas 50 miliar per hari. Itu yang kami jadikan acuan kami, misalnya di atas 50 miliar per hari minimum itu, minimumnya 50 miliar per hari. Contohnya ini ada BCA, BRI, Mandiri, Telkom, Indofood, ICBP, ASII, Unilever, Gudang Garam, HMSP. Ini saham-saham yang orang akui sebagai blue chip. Seperti itu. Oke, itu saham blue chip. Di sisi lain ada saham gorengan. Apa itu saham gorengan? Saham gorengan juga nggak ada definisinya. Nggak ada definisi dan parameter saham gorengan itu nggak ada. Saham gorengan ada yang market cap-nya besar, ada yang pernah masuk saham gorengan bagi saya kan, karena nggak ada parameternya. Saham gorengan ada yang masuk LQ45, ada. Yang parameternya ini atau masuk LQ45 ada yang masuk ini yang market cap-nya besar ada juga, yang transaksinya besar ada juga. Kayak gitu. Cuma hal lain yang biasa dianggap saham gorengan itu
salah satu acuannya harganya kayak gorengan, kayak 500 atau di bawah 500 rupiah per lembar saham. Itu juga definisi yang populer tentang saham gorengan. Saham yang, tapi menurut saya definisi yang paling saya suka dari saham gorengan, menurut saya saham yang disebut saham gorengan adalah saham yang hanya ada harganya ketika sedang digoreng bandarnya. Jadi saham yang nggak ada harganya ketika nggak digoreng bandarnya. Maksudnya nggak ada harganya yang nggak bisa dijual. Antriannya tipis, pergerakan harganya mati, nggak gerak kemana-mana. Kita mau jual susah, mau beli susah, karena nggak ada harganya, nggak laku, nggak bisa laku ketika bandarnya nggak ngegoreng. Itu menurut saya definisi saham gorengan yang paling tepat. Kayak gitu. Kalau ngomong ini, contohnya ini dua saham yang heboh di Jiwasraya itu pernah masuk LQ45. Ada MYRX sampai Januari 2019 dia masih di LQ45. Ini sahamnya Om Beni, saham utamanya Om Beni yang sekarang disalah-salahin Jiwasraya, reksadana disalahin karena punya MYRX. Padahal ini pernah masuk LQ45. Bumi Resources sampai Januari 2019 masih LQ45. Trada Maritim yang dibilang abal-abal juga masuk LQ45 saham Trump. Jadi LQ45 itu nggak cukup buat melindungi Anda. Karena LQ45 definisinya market cap-nya besar dan transaksinya besar. Yang ditambah baru, yang sejak Januari ditambah per bulan Februari, ada BKSL, ini pun saham gocap sekarang, yang digoreng-goreng, ini juga masuk LQ45. Elsa, ini pun masuk LQ45. Jadi even di indeks paling elit sekelas LQ45 pun ada banyak saham-saham ini. Jadi hanya kan ini indeks elit banget, jadi semua pokoknya LQ45 aman. Saya cuma bilang banyak saham-saham ajaib yang pernah masuk LQ45. Saham ini dari list ini aja 3 udah di LQ50, ini udah gocap. Bumi, Hansen, Trump, dan Sentul City. 3-3-nya udah di 50. Seperti itu. Jadi menurut saya, ya itu definisinya lah, biar Anda tahu barang-barang yang ada apa. Yang menarik juga, kelompok saham yang bisa ada di bursa adalah saham, misalnya ada saham-saham konglomerasi, karena kadang-kadang ada satu konglomerasi yang yang punya tujuan tertentu, punya ini tertentu, jadi saham yang bandarnya sama atau pemiliknya sama. Ada grup besar di Indonesia, ada grup Astra Internasional. Saham utamanya holdingnya ASII, tapi BNLI udah enggak ya sekarang. UNTR, BNLI itu Bank Permata, UNTR, AALI, ACST, ASG, dan lain-lain itu grup Astra. Kadang-kadang yang kompak paling ASII sama UNTR yang kadang-kadang naik barang. Grup Lipo ada hari-harinya di mana bandar Grup Lipo manggung, kebagian waktu ngegoreng saham biasanya LPPF, MPPA, MLPL, ini gerak LPKR atau LPCK ini kadang-kadang gerak samaan. Saham-saham Grup Lipo, LPPF, MPPA, MLPL, LPCK, LPKR ini gerak samaan. Atau karakter pergerakan harga saham-saham ini pun mirip meskipun sektornya beda-beda. Karena memang dipercaya bandarnya sama, yang ngatur sutradara pergerakan harganya sama. Grup Sinarmas itu BSDE, Demas itu suka gerak barengan. Di waktu yang sama tiba-tiba ada waktunya bandarnya manggung, harganya gerak. Atau yang seminggu terakhir itu Tekim sama INKP. Itu pun biasa gerak barengan. Tekim terbang, INKP terbang, saling menyusul. Sebagai trader, kita bisa lihat momentum kalau ada satu grup lagi manggung, satu bandar lagi manggung, itu kita pakai. Jadi lebih baik ngerti ininya daripada pilih, jangan blue chip, jangan gorengan, itu susah mendefinisikan blue chip dan gorengan, kecuali Anda beli saham-saham yang besar banget kayak tadi, itu Anda bisa memahami ininya, karena karakter satu grup biasa
istilah karakter satu grup biasa tercermin di grup lain. Misalnya grup Bakri itu sahamnya gocap semua. Istilah bandarnya nggak terlalu peduli dengan pergerakan nilai sahamnya di market. Entah siapa yang nggak peduli, nggak tahu, cuma itulah karakter grup Bakri. Jadi daripada Anda pusing ini blue chip gorengan, Anda lihat grup Bakri, kalau Anda nggak sesuai dengan risk ratio Anda pergi dari grup Bakri. Ada grup Panin, itu ada grup Panin, PNLF, PNBN. Grup Salim nggak terlalu aktif, nggak terlalu sering gerak barengan, tapi ada INDF dan ICBP. Ini kan semi-semi satu perusahaan sebenarnya. Dua saham, ada IMAS, EMJS, dan lain-lain. Grup Barito, ini juga yang ini grup Barito punya Prayogo Pangestu, kayaknya dia punya motivasi gitu, mungkin dia pengen jadi orang terkaya kedua, ketiga di Indonesia gitu. Kalau konglomerat mau kaya nggak perlu kerja keras, tinggal naikin harga sahamnya aja kayak gitu. Kalau kita kan mau kaya kayaknya banyak banget usahanya. Kalau mereka kalau mau kaya di atas kertas, tinggal digoreng aja harga sahamnya. Tepia dan BRPT ini salah satu saham dengan market cap sangat tinggi dan valuasi sangat mahal. Kenapa? Ternyata mungkin ada tujuan dari si ownernya, si pemiliknya, atau mungkin ya saya cuma nebak-nebak aja untuk naikin harga sahamnya. Kinerjanya sih biasa aja. Grup BCA, grup Jarum, ada Tower, ada BCA, ini juga grup yang peduli dengan nilai harga sahamnya. Orang terkaya di Indonesia kan punya saham BCA banyak. Dia kalau mau tetap kaya, BCA dinaikin aja terus. Seperti itu. Ada grup Indika, Indi, PTRO, MBSS. Ini grup favoritnya Lo Keng Hong. Seperti itu. Dan terkadang saham-saham ini naik karena kepentingan si ownernya. Ownernya mungkin pengen rebutan, pengen peringkat 5 besar Indonesia dan lain-lain, tinggal naikin aja harga sahamnya. Ini sebenarnya sederhana karena peringkat Forbes dan lain-lain itu ditentukan sama harga saham. Mungkin kalau someday saya CTS IPO, saya mau kaya, saya goreng saham sendiri aja. Seperti itu. Oke, itu terakhir yang juga yang sangat penting memahami jenis-jenis perusahaan di Indonesia adalah tujuan perusahaan IPO. Karena memang di buku kuliah dibilang IPO itu buat mengumpulkan modal dari investor untuk ekspansi. Itu di buku kuliah. Tapi pebisnis bisa cari keuntungan dengan berbagai cara. Jadi itu fungsi paling tradisional tujuan IPO untuk ekspansi bisnis. Yes, ada seperti itu. Misalnya saya cuma bisa ngomong misalnya CTS pernah 2-3 tahun lalu ditawarin masuk program supaya kedepannya IPO. Kedepannya IPO, waktu itu saya bilang nolak, ngapain, repot, saya bilang. Kenapa? Karena saya tujuannya bukan, karena dulu pun event saya pun merasa 2-3 tahun lalu merasa tujuan utama IPO buat ekspansi bisnis. Saya nggak ngerasa butuh modal, nggak ngerasa mau saya apain setelah IPO selain repot, jadi nggak kepikir di situ. Tapi ada banyak jenis IPO lain, sama-sama IPO tapi tujuannya lain. Misalnya ada satu perusahaan besar yang IPO 1-2 tahun terakhir, dia itu mau dibeli sama, mau ada investor mau akuisisi dia. Mau beli berapa puluh persen dari sahamnya. Mau beli berapa puluh persen, cuman itu investor asing yang mau beli. Cuman kalau dia beli datang normal, perusahaannya belum IPO. Beli datang normal, dia beli IPO, beli di harga sekian, anggaplah berapapun harganya, dia akan kena pajak 20%. Dia akan kena pajak 20% pajak transaksi, gede banget. Jadi buat menghemat pajak gimana? Perusahaannya IPO. Dijuallah sekian persen sahamnya IPO. IPO-nya itu dijual ke publik kan, tapi publik mana yang dikasih? Yang mau akuisisi. Modal IPO cuma sekitar 3M gitu. Dia akuisisi hemat pajak puluhan M. Jadi perusahaannya jadi standby buyer, IPO dia makan, pindahlah misalnya 60%.